Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita belajar silahkan Ketua Kelas Aldi pimpin doa. Sebelum belajar baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke anak-anak, Bapak pengen cek kehadiran dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Yunisa Melda, ada kabar Yunisa Melda? Oh sakit. Oke, kita doakan Melda cepat sembuh ya. Amin. Nah anak-anak, sebagaimana yang sudah Bapak sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang kinematika gerak melingkar. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti materi, kita coba latih dan buat otak kalian lebih fokus dulu ya. Ada satu tes yang bisa kalian coba amati di depan. Nah ini salah satu contoh gerak melingkar ya. Coba kalian hitung ada berapa titik atau bulat warna apa nih? Warna ungu ya. Warna ungu ada berapa? 30. 12 ya, coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good ya, 12. Nah tapi kalau kalian fokus dan konsentrasi, kalian nanti akan bisa lihat sesuatu yang berbeda dari apa yang kalian lihat di awal tadi ya. Sekarang coba kita sama-sama fokus lihat titik yang ada di tengah ya, titik plus yang ada di tengah itu. Apa yang kalian amati? Coba ada yang bisa ceritakan? Kalian mengamati. Jadi ada warna lain nggak? Coba warna apa yang kalian lihat? Tapi coba kalian lihat keluar, ada nggak warna hijau itu? Lihat lagi kembali ke posisi awal. Nggak ada ya? Tapi kalau kalian lihat 3 titik tengah ini, muncul nggak warna hijau? Ada yang belum bisa munculkan warna hijau? Ada fokusan. Kalau belum muncul warna hijaunya berarti belum terlalu fokus tuh. Bisa? Coba sampai kalian bisa ngelihat warna hijau. Dah? Tapi ada hal yang lebih next level lagi. Kalau kalian lebih fokus lagi, kalian lebih konsentrasi lagi, coba kalian lihat lagi titik tengah ini, akan ada sesuatu yang terjadi lagi. Jadi hilang. Jadi bisa kalian hilangkan warna ungu yang ada di depan dengan tatapan mata kalian? Bisa? Oh, udah bisa, mantap. Bisa hilang? Yang belum bisa hilang berarti belum terlalu fokus. Coba hilangkan gambar yang ada di depan itu. Amati sampai dia lenyap. Padahal kalian melihat. Bisa? Yang bisa ngelihat gambar itu jadi hilang, coba angkat tangan. Berapa orang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, mantap ya. Kita total ada 30. 35 kurang 1 ya tadi Amelda. Jadi 34. Nah, yang belum latih lagi ya, latih lagi fokusnya. Nah, ini salah satu tes untuk melatih fokus. Dalam pembelajaran ya, kita harus fokus kepada tujuan ya. Kalau kita tidak fokus pada satu titik misalkan, maka kita akan terdistraksi, gampang sekali untuk terganggu ya dengan gangguan-gangguan dalam pembelajaran biasa itu. Tapi kalau kita fokus satu titik, maka kalian akan bisa mendapatkan hasil yang mungkin berbeda ya dari teman kalian yang mungkin belum fokus. Oke, siap? Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Oke ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengidentifikasi ya. Jadi ada beberapa besaran dalam gerak melingkar itu seperti ini, apa namanya? Frekuensi, periode, kecepatan linear, kecepatan sudut dan percepatan sentripetal ya pada gerak melingkar yang beraturan.
atau GMB. Nah, ada istilah baru lagi ya, GMB. Oke, nanti kita lihat lebih detail pada eksperimen. Nah, coba siapa yang bisa ngasih Bapak beberapa contoh dari benda yang bergerak melingkar? Roda. Apa? Kinci, bagus. Roda, Fadil. Ada lagi? Yang sehari-hari sering kalian lihat? Ada kipas? Nah, kipas angin. Bilahnya tapi ya. Bilah kipas angin itu maaf, balik lagi. Nah, nih kipas angin ya. Kipas angin itu contoh gerak melingkar. Apa lagi? Tadi ada bola. Bola kalau nggak ditendang tidak bergerak melingkar. Bola itu bukan gerak melingkar ya. Dia udah bergerak menggelinding, udah rotasi. Yang melingkar itu contohnya kayak kipas angin. Apa lagi? Biang lala. Betul. Nah, ini jarum jam ya. Jarum jam itu geraknya melingkar kan? Nah, melingkar. Tadi Siva bilang biang lala, betul. Nah, itu biang lala. Ada yang udah pernah naik ini? Ada ya, kalau pasar malam tuh ada ya. Biasanya sering ada muncul biang lala. Ya. Nah, ini contohnya gerak melingkar orang di bundaran, tapi dia terjebak nih ya. Situ ya terus dia. Nah, tadi ada juga yang bilang roda, ban, ya itu juga termasuk contoh gerak melingkar. Roda, ban apapun lah, ban sepeda, ban motor, ban mobil, asalkan bannya berputar itu geraknya, bannya ya khusus bannya itu gerak melingkar. Oke, jelas ya. Banyak lainnya ya, contoh-contoh silakan. Contoh-contoh dari gerak benda yang bergerak melingkar. Nah, kalau kayak gini kalian udah tahu contoh-contoh benda yang bergerak melingkar. Harusnya kalian sudah bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gerak melingkar. Coba, siapa yang berani? Definisi. Ayo, jangan terlalu textbook, jangan takut. Apa itu gerak melingkar? Tidak ada yang salah ya. Pasangan silakan. Hah? Gerak yang tidak ada ujungnya. Oke, bagus. Ya, tadi kita lihat di contoh sebelumnya itu. Ya, ini kan semua tidak ada ujungnya, dia terus bergerak ya. Betul ya. Ada yang bisa melengkapi tentang gerak melingkar? Silakan Fadil. Oke ya. Bentuk benda yang bergerak dengan membentuk lintasan yang melingkar. Nah ya, simpel saja sebenarnya definisi gerak melingkar. Betul kata Fazlan tadi, tidak ada ujungnya. Nah, tapi kalau kita lihat lintasannya tadi semuanya berbentuk lintasan yang berupa bentuk lingkaran. Udah kayak gitu aja sebenarnya definisinya. Ya. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, kemarin kita udah bahas yang gerak lurus ya. Yang ini garis yang mobil yang di bawah ini geraknya lurus, lintasannya lurus. Berarti kalau gerak melingkar ya ini lintasannya yang lingkar. Nah, ya. Ini ada perhitungannya nih biar orang bisa selamat lewat loop the loop dari roller coaster. Kalau kurang cepat, dia bisa jatuh ke bawah. Nanti bisa kita explore juga tuh ya di pertemuan berikutnya. Nah, ya, Bapak coba pengen kalian amati satu video di depan ya. Kalau di bawah nggak ada deh. Oke, ya. Ini video apa? Video benda pada sistem tata surya ya. Oke, coba kalian amati dulu. Saya yakin kalian udah cukup familiar lah ya dengan sistem tata surya ini. Nah, sekarang coba kita cek ada beberapa pertanyaan yang nanti harus kalian jawab di akhir kegiatan pembelajaran ya. Ini yang jadi pertanyaan komandonya. Nah, coba apa yang kalian amati semuanya tadi dari gerak-gerak planet ini tadi? Bergerak, bumi paling kencang? Semakin dekat sama matahari, semakin cepat. Ini lintasannya bagaimana? Semuanya melingkar ya. Oke, bagus Fadil tadi. Semakin dekat itu yang bisa dilihat ya. Semakin dekat dengan matahari semakin kencang. Terus, nah ini Bapak tanya tadi terkait dengan yang Fadil sampaikan. Apakah semua planet bergerak dengan kecepatan yang sama? Bisa kalian lihat ya. Ulangi lagi videonya. Ini beda-beda kecepatannya. Nah, ada yang pelan, ada yang lambat, bahkan ada yang hampir slow mo ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya, jika misalkan periode revolusi bumi itu adalah ya 365 hari, 365 hari kan, 1 tahun. Maka planet mana yang kira-kira revolusinya kurang dari 365 hari? Nah, bisa ditebak? Nah, coba ya nanti kita lihat di kesimpulan akhir.
Dan nah, kira-kira apa aja faktor, ini kan beda-beda nih kecepatannya nih. Faktor apa kira-kira yang mempengaruhi periode planet-planet ini dalam mengelilingi matahari? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita explore. Bapak harapkan kalian bisa cari jawabannya nanti di akhir pembelajaran, ya, di kesimpulan. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan secara berkelompok untuk mengetes konsep gerak melingkar, ya. Jadi kita akan melakukan percobaan untuk mencari tahu bagaimana hubungan frekuensi dan besaran-besaran lainnya pada gerak melingkar. Sekarang silakan duduk per kelompok masing-masing, ya. Bapak sudah bagikan pada kalian ada 5 kelompok. Duduk dirapatkan aja mejanya bisa kalau memang mau. Silakan duduk per kelompok. Yuk, Bapak kasih waktu 1 menit untuk duduk per kelompok. Nah, jadi apa aja yang akan kita amati? Pertama, kalian nanti akan Bapak bagikan LKPD. Bantu Bapak silakan perwakilan masing-masing kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Jadi nanti kalian Bapak kasih waktu untuk pengambilan data kurang lebih 15 menit, ya. Tiap Bapak pasang timer 15 menit. Kalau kalian tepat waktu, berarti nilainya udah plus. Kemudian nanti pengolahan datanya, hitung-hitungannya tidak terlalu banyak. Jadi bagi tugas, ya. Ada yang hitung, ada yang ngukur 20 menit dan nanti ada presentasi, ya. Kalau sempat kita semua kelompok, kalau tidak nanti Bapak acak, ya. 25 menit. Ya. Silakan sudah bisa mulai bekerja. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Yang butuh beban silakan ambil di depan, ya. Yuk, fokus mulai bekerja, jangan buang waktu karena waktunya sudah Bapak mulai, ya. Hitungan dari sekarang, 15 menit dari sekarang. Ya. Enggak, 1 tali aja. 1 tali masukkan ke dalam 2 beban, 1 letak diikat di bawah, 1 diikat di atas. 1 tali masukkan ke dalam beban ini kan berarti 1 panjangkan aja. Tapi yang ini Pak, ya itu harus masuk dengan yang diikat. Enggak, talinya aja. Ya, itu yang diukur, ya, panjangnya berapa. Pada video ini, kita dapat melihat bagaimana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan eksperimen gerak melingkar. Setiap kelompok memiliki tugas yang sama, yaitu mengukur frekuensi dan periode dari benda yang bergerak melingkar. Dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, siswa melakukan pengamatan dan pencatatan data secara cermat. Mereka juga saling berdiskusi untuk memastikan hasil pengukuran diperoleh akurat. Proses eksperimen ini tidak hanya melatih keterampilan praktikum siswa, tapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara ilmiah. Melalui eksperimen ini, siswa diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami konsep frekuensi dan periode dalam gerak melingkar secara lebih mendalam, siswa dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi nyata, serta siswa dapat mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengukur, dan menganalisis data. Dalam video ini, terlihat jelas peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga aktif membimbing siswa selama proses eksperimen. Guru memberikan penjelasan yang jelas tentang konsep gerak melingkar, serta membantu siswa jika mengalami kesulitan. Selain itu, guru juga melakukan pengamatan terhadap kinerja setiap kelompok. Hal ini bertujuan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, serta mengidentifikasi siswa yang perlu diberikan perhatian khusus. Hasil eksperimen yang diperoleh oleh siswa dapat digunakan sebagai bahan diskusi untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi. Dengan demikian, pemahaman siswa tentang gerak melingkar akan semakin kuat. Yuk, silakan kita saksikan sama-sama, perhatikan ke depan. Ya, dari kelompok 5 akan menyajikan data hasil praktikumnya. Nanti coba kalian bandingkan dengan data kalian. Silakan dimulai. Bapak kasih waktu untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil gerak di melingkar. Untuk panjangnya kami ambil 30 cm terus diubah menjadi meter 0,3. Yang kedua 15 cm diubah ke meter menjadi 0,15. Terus jumlah putaran yang 10, waktu rata-rata dalam sekonnya udah kami
Udah kami hitung. Ini rata-ratanya. 5 Sampai apa? 5 dengan 3,49. Oke. Ya, untuk kecepatan sudut coba bisa dibuktikan nilainya kenapa 12,43 dapatnya dari mana? Omega sama dengan 2 Pi L. Ya, jangan coba numpuk ya. Dua kali 14 kali 1,98. Coba kelompok lain, coba kalian konfirmasi yang ada kalkulator, coba kalian tes 2 kali 3,14 jadi itu 2 kali 3,14 kali 1,98. Berapa hasilnya? 12, coba lagi ulangi 12,434. Oke, good ya, betul. Mantap. Untuk percepatan sentripetal Kecepatan sentimeter rumusnya adalah A. AS sama dengan V kuadrat per R. Oke ya. Di kayak mana cara mencarinya? Sama kita AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan Bisa aja A ya. 2 Jari-jarinya Enggak, jadi 0,3. R. Coba lihat 0,3. 0,3. Oke ya. 0,3. Segitu aja. Oke, good ya. Ini data dari hasil kelompok 5. Boleh coba dijawab pertanyaannya yang Bapak sudah sajikan di bawah. Silakan, jadi Pertanyaan pertama, bagaimana nilai periode dan frekuensi jika jari-jari diperbesar? Jika jari-jari diperbesar, maka waktu yang diperlukan untuk satu periode bertambah. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan linearnya? Semakin pendek jari-jari, maka kecepatan linear akan berkurang. Untuk kesimpulannya, dengan panjang jari-jari yang berbeda akan mempengaruhi kecepatannya. Terima kasih. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kira-kira nih, kalau Bapak tanya, semakin pendek talinya, frekuensinya makin bertambah atau makin berkurang? Pendek talinya, Semakin pendek, talinya, semakin frekuensinya bagaimana? semakin bertambah. Makin bertambah, artinya gerakannya makin cepat atau makin pelan? Makin cepat. Pasti makin cepat, ya kan? Kalau pelannya tadi coba kalian lihat nih, pelannya yang cepat nih. Ya. Slow ya? Slow Tak jalan ya. Kalau planet ini kita jalankan, jari-jari yang paling kecil yang mana? Otomatis talinya paling kecil kan? Nah, berarti dia putarannya makin cepat, frekuensinya makin kencang. Berarti kita sudah tahu nih hubungan antara frekuensi dengan panjang tali, periode dengan panjang tali juga. Oke ya, bagus, sudah kelompok 5. Silakan ditutup dan boleh kembali ke tempat. Sedikit dari kami, Ya. jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Nah, sekarang kita coba kembali fokus ke layar ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 bahwa frekuensi itu sangat berpengaruh dengan panjang tali ya. Oke ya, jadi kita tadi udah tahu hubungan antara frekuensi. Penanya tadi mana? Oh, ini di atas ini. Ya, jadi hubungan antara frekuensi dengan panjang tali, kita berarti bisa simpulkan bahwa frekuensi itu
berbanding terbalik. Ya. Bahwa frekuensi itu dia berbanding terbalik dengan panjang tali atau jari-jari ya. Artinya semakin besar frekuensi, maka panjang talinya semakin kecil, atau sebaliknya semakin besar R, maka frekuensi akan makin kecil. Tapi dari data yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi, kelompok 5 tadi, apa hubungannya dengan periode? Panjang talinya berkurang, ya kan? Dari 0,3 ke 0,15, periodenya bagaimana? Berkurang atau bertambah nih? Dari 0,5 jadi 0,3, bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi dia berbanding lurus dalam istilah fisika atau dalam istilah matematika. Periode itu dia berbanding lurus. Apa ya? Kurang sensitif dia nih. Nah, periode itu berbanding lurus dengan R. Jadi, kalau R-nya bertambah, periodenya juga bertambah. R-nya berkurang, periode juga berkurang. Nah, jadi kalau Bapak tanya, pertanyaan ini tadi frekuensi ya. Frekuensi itu banyaknya gerak yang terjadi dalam satu waktu. Kalau secara persamaan tadi udah kita bahas ya. Rumusnya adalah N per T. Kalau periode ini ya, periode itu berkaitan dengan waktu. Waktu untuk satu kali putaran. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran? Nah, kalau bumi berapa kali? Berapa hari waktunya? 365. Jadi pertanyaan pertama tadi, yang mana yang kira-kira yang lebih kecil nilai periodenya dibanding bumi? Merkurius sama Venus, karena dia lebih kencang frekuensinya, otomatis periodenya akan lebih sedikit ya, lebih kecil angkanya. Karena ini 365, maka pasti Merkurius dan Venus ini di bawah 365. Nanti kalian bisa cek ya berapa hari. Jadi kalau kalian di Merkurius dan Venus, sekarang usia kalian berapa? 16, 17 misalkan? 16. Di Venus atau di Merkurius bisa aja umur kalian sudah 63 tahun misalkan. Karena dia cepat hitungan waktunya di sana. Ya. Oke, ini tadi kita udah bahas ada dua besaran ya, frekuensi, periode. Terus tadi kita udah bahas juga ada kecepatan linier ya. Kecepatan linier itu sebenarnya adalah jarak bagi waktu aja rumusnya. Jarak bagi waktu. Jarak itu kan keliling lingkaran bagi periodenya. Jadi kita dapatkan juga hubungan antara kecepatan dengan kecepatan sudut itu V sama dengan omega kali R ya. Dan terakhir. Nah, ini untuk menguji pemahaman kalian ya. Sekarang kita akan kuis per kelompok. Sudah ada 5 kelompok. Sip, kita mulai ya. Sudah? Ya, 5 soal. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada video ini, kita dapat menyaksikan bagaimana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah melakukan eksperimen gerak melingkar secara langsung, mereka melanjutkan dengan asesmen berbasis teknologi menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan berkolaborasi dalam kelompok kecil, siswa saling bertukar pikiran dan bekerja sama untuk menjawab soal-soal yang disajikan secara real-time. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan abad 21 mereka untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Asesmen yang dilakukan siswa dalam video ini merupakan contoh penilaian autentik yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep gerak melingkar dalam konteks yang nyata. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes, siswa tidak hanya dinilai dari kemampuan mereka dalam mengingat fakta, tetapi juga kemampuan mereka dalam menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi. Selain itu, asesmen berbasis teknologi juga memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan personal kepada siswa. Dan inilah dia posisi akhirnya ya. Kita lihat siapa yang akan naik podium. Wah. Kita lihat siapa yang akan naik podium.
Dan ternyata yang naik podium adalah kelompok King ya, kelompok 1. Tangan kelompok 1 dan kelompok yang lainnya untuk kalian semua. Tepuk tangan loh untuk kita semua. Oke ya. Selamat kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan di sini kita lihat ya, akurasi kelas kalian sudah 84%. Berarti lulus semua nih ya di atas KKM. Keren ya. Sudah benar semua, alhamdulillah. Jadi kelompok 5 cuma salah satu, kelompok 2 salah satu, kelompok 4 ada 2 soal yang tidak tepat ya. Jadi udah tahu salahnya di mana dan bisa mengambil pelajaran. Oke, sebelum Bapak tutup, coba kita sama-sama untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan satu lagi ya di Google, singkat saja ini. Klik menti.com. Coba ini kalian klik menti.com, terus join kodenya dengan kode ini 62210563. Oke. Nah ya, kita lanjut ke next slide. Nah, coba kalian tuliskan satu kata untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh berkali-kali nulisnya ya, masing-masing kelompok. Coba. Boleh 2 kali, 3 kali. Kata-kata hari ini satu kata aja ya, singkat. Singkat saja. Oh, nih, singkat, paham. Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Paham. Singkat saja. Ini 2 kata ini, 3 kata, 1 kata. Coba. Kita lihat susunannya nanti. Challenging, oke. Paham. Apa nih? Saya ini lagi Uber deh, Marvel ya. Oh, aduh kaki sakit. Kenapa kakinya sakit? Ya, oke. Sekarang kalian coba jawab pertanyaan berikutnya. Nah, coba ini serius jawabnya. Apa konsep materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari masing-masing kelompok? Coba kasih satu simpulan ya, yang sudah kalian pahami. Apa yang kalian pahami dari materi yang tadi sudah kalian lakukan? Oke, materi dengan gerak melingkar dengan praktek langsung. Makin pendek satu jari-jari, maka frekuensi atau kecepatan satu benda bergerak melingkar akan semakin cepat. Mantap. Suhu ya, keren. Ada konsep rotasi gerak melingkar. Yang sudah ya, ini ya kita udah dapat ya. Nih, kami menjadi lebih mengetahui tentang gerak melingkar karena metode pembelajaran yang menyenangkan. Mantap ya. Oke, terakhir ini bagaimana kamu menilai keterampilan kalian ya? Kolaborasi kalian dalam satu kelompok, apa yang perlu ditingkatkan kira-kira? Apa yang harus ditingkatkan? Oke, kekompakan. Apa lagi? Fokus. Apa lagi kira-kira yang tidak tak perlu ditulis itu? Kekompakan yang harus kalian tingkatkan. Lebih meningkatkan fokus ya, lebih meningkatkan fokus. Mungkin pembagian tugasnya ya lebih diatur, lebih rapi. Oke anak-anak ya. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup. Ini ada juga kolaborasi kami sebagai satu kelompok sangat bagus. Kami semua bekerja sama mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, mantap. Sekali lagi lah ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kegiatan pembelajaran kita cukup dulu untuk sampai hari ini ya, untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke pembahasan baru yaitu tentang gerak melingkar berubah beraturan. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian ya dan keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.